Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, di antara peti mati besi yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh kerangka, ada sebuah peti mati besar yang ratusan kali lebih besar dari peti mati biasa. Sekarang, peti mati raksasa itu tiba-tiba bergetar. Kemudian peti mati itu sedikit terbuka dan tertutup. Pada saat yang sama, sebuah tangan busuk dan kurus yang terulur dari peti mati tersebut. Sepertinya sosok di dalamnya sudah dibaptis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tubuhnya layu setelah dikeringkan. Namun, siapapun masih bisa merasakan aura keagungan dan kesombongannya. Ini adalah boneka iblis dewa asli dari sekte saya. Bahkan ketika saya mendapatkannya, tubuh ini sudah menjadi mayat. Namun melalui kehati-hatian para leluhur untuk memberikannya, rambut emas telah tumbuh di tubuhnya, hingga mencapai alam mayat emas. Sekarang, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat dia masih hidup. Dan melalui metode rahasia, saya sering dapat meminjam kekuatannya. Tapi jika kita bisa menggunakan tubuh klan dewa asli yang masih hidup, bukankah itu berarti kekuatannya seharusnya menjadi lebih kuat? Kata pria itu dengan penuh semangat. Ya, dan leluhur pasti akan meminjamkan boneka iblis kepada saya ketika waktunya tiba, kan? Sambil berbicara, Yan Yuan sepertinya membayangkan bahwa Xiaoyan akan disempurnakan menjadi boneka dewa, sehingga sebuah senyuman ganas dan sangat bersemangat muncul di wajahnya. Dan dia sangat menantikan hari itu. Orang ini masih ceroboh. Dia tidak tahu cara memotong rambut dan mencabut akarnya, sehingga dia berani memprovokasi sekte boneka dewa saya. Ketika saatnya tiba, leluhur akan memurnikannya menjadi boneka dewa. Mulai sekarang Anda bisa pergi bersama saya. Pria itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah tubuh dewa asli Xiaoyan. Apa itu? Nyamuk iblis yang sangat beracun. Bagaimana bisa sekelompok besar nyamuk iblis bisa muncul di sini? Sepertinya ada sesuatu yang menarik mereka. Yah, mungkinkah itu karena kabut itu? Pada saat ini beberapa orang berkata, saat mereka melihat segerombolan nyamuk iblis mengikuti kabut yang menyapu kejauhan dengan cepat, namun aroma ramuan Xiaoyan mungkin tidak menarik perhatian para orang kuat. Pasalnya, cangkupannya aroma obat masih terbatas. Lagi pula sekelompok besar nyamuk iblis ini sangat beracun, sehingga ini sulit untuk tidak menarik perhatian orang kuat yang berada di alam kehampaan. Hal ini ramuan obat yang sangat kuat, sehingga nyamuk iblis ini tertarik dengan aroma obat ini. Dengan aroma obat yang kaya dan lembut ini, bahkan bisa menarik banyak nyamuk iblis. Jadi obat mujarab ini tentu tidak sederhana. Sekarang, di samping gerombolan nyamuk iblis ini, tak lama kemudian ada beberapa sosok muncul dan mengikuti mereka. Bahkan kecepatan orang-orang ini melampaui nyamuk iblis yang mengejar sumber aroma obat tubuh dewa iblis dengan kecepatan lebih cepat. Tentu saja, keberadaan orang-orang ini jelas dirasakan oleh Xiaoyan. Jumlah orangnya masih belum cukup. Jika lebih banyak orang yang datang, maka itu akan lebih baik. Setelah Xiaoyan berbicara, dia segera membuka kuali obat untuk membiarkan aroma ramuannya menguap lebih banyak lagi. Kemudian dia mengembun menjadi kabut dan langsung menyebar ke dalam kehampaan dengan aroma obat yang lebih kuat. Saat diperhatikan oleh sosok-sosok di belakang, sebuah gerakan yang sangat besar menyapu dengan sangat cepat. Meskipun mereka hanya mencium aroma obat dalam kabut merah, itu juga membuat beberapa orang sangat penasaran. Jadi mereka terus mengikuti di belakangnya. Hanya saja, tidak peduli seberapa cepat mereka, tak satu pun di antara mereka mampu mengejar Xiaoyan. Bahkan tidak merasakan jejak Xiaoyan yang membuat seseorang yang lebih lemah menyerah di tengah jalan. Meski begitu, ada juga yang terus mengejar,
Lagi pula, semakin banyak orang yang mengejarnya, Xiaoyan semakin sering melepaskan aroma obat. Jelas, dia ingin memastikan bahwa orang-orang ini bersama kelompok nyamuk iblis yang beracun tidak akan pergi, dan terus mengikutinya ke sekte boneka dewa. Bagaimanapun, sebelum perjalanan ini, Xiaoyan tentu saja ingin memberi sekte boneka dewa hadiah yang besar, karena mereka berani mengambil avatarnya. Xiaoyan tentu saja ingin menyelesaikan masalah ini sampai akhir. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di benak Xiaoyan, bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa pusing, karena ini adalah jiwa avatar suci yang terluka. Jelas Xiaoyan juga menyadarinya. Meskipun kendalinya rusak, namun jiwa ini sebenarnya masih milik Xiaoyan. Jadi rasa sakit yang menyengat di jiwanya membuat wajah Xiaoyan terlihat kesakitan. Sehingga permusuhan di antara Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih buruk. Namun setelah Xiaoyan secara bertahap menenangkan rasa sakit jiwanya, dia sepertinya merasakan sesuatu di telapak tangannya. Setelah bergetar sedikit, tiba-tiba giok biru bersinar muncul di telapak tangan Xiaoyan. Sebelumnya, saya sudah memenuhi 3 kali panggilan, dan ini adalah keempat kalinya. Adapun waktu antara setiap panggilan tidak pasti. Bagaimana tidak ada peraturan yang pasti dalam hal ini? Mungkinkah nomor 1 tidak memiliki rencana apapun, dan dia hanya melakukannya secara acak? Gumam Xiaoyan sambil memandang Suyu di depannya. Segera jiwa Xiaoyan keluar dari tubuhnya dan menghilang ke dalamnya. Kemudian perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti diri Xiaoyan pada saat yang sama. Kekuatan hisap yang kuat sepertinya ingin membawanya jauh. Setelah cahaya biru bersinar di depan matanya, sebuah platform batu dengan nomor 9 muncul di depan mata Xiaoyan. Dan dia tampaknya berdiri di atas platform batu tersebut. Tapi saat dia melihat ke bawah, Xiaoyan tidak bisa melihat kakinya. Meskipun Xiaoyan telah masuki alam dewa kekacauan lebih dulu, tapi saat dia muncul, nomor 3 sudah selangkah lebih maju darinya dan sudah datang di tempat ini. 9. Anda datang begitu cepat. Sepertinya Anda juga sama bebasnya dengan saya. Suara nomor 4 segera terdengar. Iya, saya baru selesai menyempurnakan alkimia dalam pengasingan. Setelah selesai menyempurnakan ramuan, panggilan datang pada waktu yang tepat. Xiaoyan juga menjawab perlahan. Saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba sosok biru samar perlahan muncul di platform batu nomor 4. Hai, kalian berdua datang pagi-pagi sekali. Suara nomor 4 juga keluar. Meskipun Xiaoyan tidak bisa merasakan emosi apapun, tapi jika dilihat dari perform sebelumnya, Xiaoyan mungkin bisa merasakan suasana hati nomor 4 yang menyenangkan. Setelah 4 muncul, Xiaoyan tetap diam dan tidak berbicara. Lagi pula nomor 4 tidak sengaja mencari Xiaoyan untuk berbicara dengannya. Gadis ini gila. Dalam hal ini cukup masuk akal. Xiaoyan berpikir dalam hati. Segera setelah itu, sosok-sosok biru yang identik muncul satu demi satu di berbagai platform batu. Dan Xiaoyan juga memberikan perhatian khusus padanya nomor 2, yang hampir selalu muncul terakhir. Tapi kali ini, nomor 6 yang terakhir muncul. Suqian Tai. Gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Jelas sosok berdarah itu masih segar dalam ingatan Xiaoyan. Padahal itu hanya cara untuk tampil dengan bantuan metode rahasia. Hanya saja kekuatannya masih sangat dahsyat, yang bahkan membuat Xiaoyan yang sekarang memiliki dewa asli alam leluhur. Tapi Xiaoyan masih dapat merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, sehingga Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkannya. Bagaimanapun, Suqian Tai adalah mantan Raja Taisu, dan Xiaoyan tidak tahu kekuatan macam apa yang dia miliki. Sekarang semua orang sudah ada di sini, meskipun itu tidak penting, hanya saja banyak waktu telah berlalu untuk mengumpulkan semua orang untuk mengobrol. Sama seperti ahli permainan catur ini, dan mereka semua ada di papan catur ini, dan masing-masing dari mereka adalah bidak catur. Karena tidak ada satupun dari mereka mengetahui identitas asli masing-masing. Tentu saja tidak dapat dipungkiri,
kalau hanya Xion saja yang ada di sini yang tidak mengetahui identitasnya masing-masing. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah orang terakhir yang datang ke tempat ini. Namun meskipun waktunya tidak lama, tapi Xiaoyan juga mengerti kurang lebihnya dari pertemuan ini. Karena tidak mungkin bagi mereka yang tidak mempunyai informasi sama sekali. Oke, karena semua orang sudah di sini, kita bisa mulai pertemuan ini, dan kalian bisa saling bertukar informasi yang kalian dapatkan. Suara nomor 1 tiba-tiba keluar. Ya, selama ini saya masih mengikuti jejak bayangan hitam itu. Jadi sebaiknya saya memberitahu kalian satu hal. Selama periode ini saya juga membunuh bayangan hitam tersebut. Jelas, dalam pertemuan ini berdasarkan giliran untuk berbicara. Nomor 2 yang berada di bawah nomor 1. Jadi dia selalu menjadi orang pertama yang berbicara. Begitu pertanyaan ini keluar, semuanya menjadi sunyi. Apakah ada petunjuk? Nomor 1 menanggapi pembicaraan nomor 2, karena sepertinya karena di antara orang yang hadir tidak ada yang menjawab sepatah kata pun. Bagaimanapun sulit untuk menanggapi pernyataan nomor 2. Iya, saya mendapatkan beberapa petunjuk, hanya saja berbeda dari dugaan saya. Bayangan hitam itu tidak memiliki tubuh fisik dan hanya semangat roh. Jadi makhluk ini tidak memiliki ingatan, bahkan tidak ada satu jiwa pun dari mereka. Sebelumnya saya ingin mencari jiwanya, tapi karena itu bukan jiwa, saya juga tidak bisa mencari jiwanya. Karena keberadaan di balik bayangan hitam ini telah melampaui batas yang bisa saya lacak. Hanya saja bayangan ini seperti pengungkit wayang kulit boneka yang dikendalikan dengan benang sutra. Namun di balik bayang-bayang gelap ini ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Seolah-olah mereka ingin menginspirasi konflik yang berbeda di setiap dunia. Dan mereka tidak hanya muncul di 9 dunia untuk saja, tetapi mereka juga muncul sub-dunia yang lebih kuat. Nomor 2 terus menjelaskan kepada nomor 1. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.